sedikit keras gitu loh. Jadi gimana caranya kita aja sih ngobrol. Ini juga aku namanya orang tua itu kan kayaknya tiap hari itu selalu belajar apa terus yang baru. Oke, Mbak Ririn, mungkin seperti apa sih Eya sudah mulai sekolah ya? Iya, Keseruannya pun gimana? alhamdulillah dia kan udah masuk kelas 1 SD. Terus keseruannya adalah dia mulai bangun pagi gitu, terus nyiapin apa namanya makanan buat di sekolah, mulai belajar lagi karena memang dia anak aku kan umurnya jauh banget ya. Yang pertama umurnya udah 19 tahun, terus yang satu baru masuk SD. Jadinya apa namanya? Sebentar ya, kayak orang itu iseng ya. Di dalam aja. Iya. Oke, keseruannya ya pastinya baru masuk kelas 1 SD, terus itu nyiapin makanan, terus belajar lagi, bangun pagi gitu. Karena memang umur anak aku dari yang pertama sama yang kecil ini jauh, bedanya 13 tahun. Jadi aku kayak mamah baru lagi yang punya anak kecil mau pergi ke sekolah gitu. Tapi dia ini nggak, maksudnya antusias banget gitu nggak? Excited gitu buat Iya. pagi-pagi kan harus bangun tuh. Ya antusias karena memang apa namanya ini sesuatu yang dia tunggu-tunggu kan. Dia di TK waktu itu sekolah belum terlalu lama, terus langsung masuk SD. Jadi punya teman baru, terus kegiatan baru juga, ditunggu-tunggu sama dia. Tapi setiap hari Mbak Rin apa Mas Ibnu yang nganterin? Karena kemarin itu beberapa hari pertama kali dia sekolah, jadi kita yang antarin. Nah sekarang udah mulai bisa dilepas sama Mbak dan apa yang ya support system aku lah yang jagain di rumah. Jadi dia udah mulai biasa. Emang aku dari dulu membiasakan kalau kita kan punya pekerjaan, jadi nggak bisa juga harus terus-terusan nganterin sekolah gitu loh. Ada waktunya dimana memang diharuskan kita yang nganter, kayak pertama kali dia sekolah, terus ada acara di sekolah yang memang mengharuskan orang tuanya datang, kita usahain datang. Tapi gimana sih Mbak Ririn, maksudnya dia kan perbedaannya jauh banget nih sama kakaknya. Tapi Mbak Ririn sendiri buat ke Yaya ini lebih gimana gitu untuk pengasuhannya gitu kan? Ya itu tadi kayak punya anak, saya jadi kayak ibu baru yang punya anak lagi gitu loh. Jadi kayaknya segala sesuatunya pengennya sebenarnya yang terbaik. Tapi itu dia belajar lebih santai aja karena kayak beda anak kan beda cara, beda anak beda sifat, terus beda anak juga beda cara nge-treatnya juga gitu loh. Jadi ya ngikutin aja sebenarnya maunya seperti apa. Kalau dilihat dari Instagram Mbak Ririn ya ini anaknya kayaknya suka tanya-tanya gitu kayak apa sih, ini banget ya, pengen tahu banget gitu loh. Iya, dia tuh apa ya, segala sesuatu tuh sepertinya dia pengen tahu gitu loh. Kayak apa aja ditanya dan kita harus pintar-pintar menjawab karena itu akan di-copy terus sama dia kan. Dan semuanya mau tahu ini apa, itu apa gitu. Dan sama Mas Ibnu juga ini banget ya, maksudnya Mas Ibnu juga ngeladenin gitu, dia nanya apa dijawab terus. Iya, karena mereka cukup dekat ya. Oh. Dan selama ini kan Katlea memang belum pernah punya sosok ayah. Nah pas ketemu Ibnu yang memang belum punya anak perempuan juga, nah jadi kayaknya mereka connect-nya luar biasa banget. Dan nggak kayak papa sambung malahan. Jadinya kayak gimana ya, kayak aku ngelihatnya mereka berdua bondingnya bener-bener kayak bapak sama anak aja gitu loh. Dan gak ada batasan ya, Mas Nggak ada Ibnu tuh juga batasan. full bener-bener kelihatan tulus banget gitu loh. Iya, alhamdulillah. Mbak Rin, tapi kedekatan mereka ini kan maksudnya ya udah gede ya, maksudnya belum dari yang waktu kecil gitu, udah gede gitu. Gimana sih Mbak Rin mungkin bikin mereka berdua ini bisa kayak deket gitu? Mungkin dari Mas Ibnu juga kedekatannya mungkin seperti apa sama ya waktu itu? Aku nggak pernah memaksakan mereka untuk deket, dan aku tuh percaya banget sama perasaan anak-anak itu kan kayaknya lebih jujur. Dan mereka lebih bisa merasakan orang yang sayang sama dia ini beneran sayang atau pura-pura sayang gitu loh. Dan mengalir aja seperti air tuh mereka kalau dekat. Ibnu juga nggak pernah maksain dirinya untuk deket supaya anak-anak jadi suka sama dia gitu. Jadi biasa aja. Malah Katlea malah Ibnu yang pintar nge-treat dia. Kalau Katlea lagi
perlu jarak, umpamanya dia pengen main sendiri nggak mau diganggu, ya Ibnu juga narik dirinya untuk nggak maksain untuk main bareng gitu loh. Jadi mereka sendiri kayak udah mulai ngerti gitu apa namanya, waktunya mau main bareng atau waktunya mau main sendiri gitu-gitu tuh mereka udah mulai paham banget. Aku nggak pernah sih kayak kamu nggak boleh ya gini gini gini. Yang penting aku tuh selalu ngajarin, pokoknya sama siapapun, sama mama atau sama papa gitu harus belajar sopan santun gitu. Walaupun dia kan tahu kalau Ibnu bukan papahnya gitu, jadi papa kandungnya, tapi dia aku selalu mengajarkan, berusaha untuk tetap how to respect ke orang tua sama seperti dia respect ke aku, yang kayak gitu-gitu. Untuk cara didiknya sendiri Mbak Ririn sama Mas Ibnu bareng-bareng bersama gitu, Iya. saling apa Aku sedikit agak saklek, Ibnu agak lembut. Jadi kita berdua sama-sama saling mengisi. Di saat aku marah, dia lari ke Ibnu. Tapi papanya nggak pernah marah kan. Sekalinya papanya marah, dia kayaknya wah aku dimarahin gini-gini. Sebenarnya bukan dimarahin, tapi dikasih tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Apalagi anak-anak umur seperti Katlea ini kan benar-benar kayaknya mau ngikutin semua apa aja yang dia dengar. Ada kata-kata yang kadang-kadang kita nggak pantas untuk anak kecil, kita juga suka kasih tahu nggak boleh ya. Dia tuh masih berubah-berubah gitu loh, kayak gampang terpengaruh sama teman-teman di sekitarnya. Terus anaknya juga sedikit keras gitu loh. Jadi gimana caranya kita aja sih ngobrol. Ini juga aku namanya orang tua tuh kan kayaknya tiap hari itu selalu belajar apa terus yang baru sama anak, gimana treat dia juga. Jadi jujur aku aja sebagai orang tua itu belajar terus, dan belajarnya itu juga dari anak gitu. Kalau dengan Yasmin sendiri seperti apa sih Mas Ibnu, udah deket banget juga? Kalau Jasmine karena dia sudah besar, dia punya ruang sendiri, nggak usah sama Ibnu, sama aku juga, kayak dia udah punya hidupnya sendiri gitu loh ya. Jadi yang pasti dia kalau ketemu Ibnu ngobrol, tapi bukan berarti yang kayak deket banget juga, biasa aja. Kalau ketemu dia respect, dia menghargai Ibnu sebagai pasangan mamahnya gitu. Marin kan dia sekolah di luar negeri ya. Ada kekhawatiran gitu nggak sih buat punya anak perempuan masih gadis gitu? Pastinya ada, namanya juga seorang ibu ya. Punya anak perempuan sekolah di luar negeri yang maksudnya nggak deket gitu. Kalau kita kangen atau kita pengen tahu tuh bisa pergi kayak 3 jam 2 jam gitu. Ini kan perlu waktu lama. Khawatir pasti ada, tapi aku tuh percaya banget sama anak aku. Jadi apa yang udah aku ajarkan, apa yang dia pegang dengan kepercayaan aku, ya hopefully itu bisa membuat aku tenang gitu loh di sini. Iya. Sering dibekelin apa sih, mungkin maksudnya dalam artian kasih petua-petua harus di luar seperti apa, menjaga diri seperti apa? Oh iya, itu pasti. Memang dari kecil kan dia lama banget. Aku sendiri kan lama. Jadi ada motor. Masih. Oke. Jadi dia kan lama banget ya, maksudnya dari kecil sama aku gitu sampai akhirnya aku punya pasangan lagi. Jadi kan memang selama ini tuh perhatiannya lebih untuk dia seorang tuh banyak waktunya. Nah aku selalu ngajarin sih, perempuan tetap harus jaga diri baik-baik. Ada hal yang memang tidak boleh, ada pakem-pakem di mana mama nggak mengizinkan melakukan ini gitu loh. Tapi ya tetap aku ngasih kebebasan dengan kepercayaan aku itu. Nah selagi alhamdulillah sampai saat ini sih dia masih bisa menjaga kepercayaan aku itu. Dan yang paling kita ingatkan sebagai orang tua, kayak aku sama dedinya selalu ingatin ya agama itu tetap harus dijaga. Mau sesibuk apapun harus rajin sholat, karena nggak ada yang bisa nolongin dia selain doa orang tua dan Tuhan dan Allah. Jadi dia, aku bilang harus tetap, mau kamu dimanapun kamu berada, boleh belajar, boleh main, tapi tetap harus ingat juga agamanya. Berapa tahun sekolahnya? Kayaknya ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun, berarti berapa tahun lagi? Masih 3 tahun ya. Wow. Tapi belum tahu juga kalau dia bisa lebih cepat ya alhamdulillah. Tapi aku juga nggak mau push anak aku untuk ayo cepetan yang 3 tahun gini. Ya kan semuanya berproses. Dan aku percaya semua anak tuh punya prosesnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau Jasmine di sana prosesnya berapa tahun, ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipush untuk
buru-buru lulus. Yang penting harus selesai. Oke, Mbak Rin terakhir mungkin melihat banyaknya yang kemarin juga terhadap pelecehan terhadap anak-anak ya. Nah, itu sebagai ibu sendiri mungkin ada khawatiran kepada anak-anaknya, apalagi anaknya perempuan 2 gitu kan. Mungkin seperti apa sih? Nah, itu dia. Itu kan biasanya pelecehan yang terjadi katanya itu kan orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana sih kita mempekerjakan atau kita mempercayai orang-orang yang berada di sekeliling kita? Itu udah main feeling dan hati ya. Nah, terus anak-anaknya juga sih, kalau aku balik lagi ke anak-anak. Kita bagaimana caranya kita tetap harus menjaga dengan mengajarkan ada di mana anak-anak tidak boleh disentuh bagian mana. Yang dari yang kecil ini pun aku sudah menerapkan itu. Siapapun yang kamu ketemuin, apalagi cowok, ada bagian tertentu dari sini ke sini itu perempuan tidak boleh disentuh. Kalau sampai disentuh kamu harus lapor ke aku. Atau kalau sampai disentuh kamu bisa menolak itu. Dan ya aku rasa anak-anak punya suara untuk menyuarakan apa yang terjadi sama dia itu harus banget sih ya. Karena kita juga kan nggak bisa 24 jam ikutin anak-anak kita ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap harus bisa ngasih tahu apa aja yang penting yang harus dijaga dari dirinya gitu. Sama kalau orang-orang yang kerja di rumah atau siapapun itu di sekitaran kita, aku wanti-wanti banget ya. Karena itu dia alasan kenapa dulu aku agak memilih untuk dekat sama laki-laki itu karena aku punya anak perempuan. Nah, kalau feeling hati aku dan rasanya memang aku nggak yakin, aku nggak mau menjalin hubungan. Nah, artinya dari dini sudah diajarkan, maksudnya untuk kayak pengertian hal seperti itu ya? Iya, nggak usah gitu. Di mobil aja mereka sudah punya kain sendiri, kalau sampai ketiduran harus ditutup. Jadi ada selimut, ada kain. Kenapa? Kita kan nggak pernah tahu orang-orang itu yang di sekeliling kita, walaupun kita percaya, tapi nggak ada salahnya untuk menjaga gitu. Marin, tapi ke Karlia juga mengajarkan seperti itu? Mereka punya kain, ada kain dan selimut. Jadi kalau tidur dari kecil harus ditutup bagian-bagian tertentu yang memang harus ditutup. Artinya dia sudah mengerti ya Mbak, masih ini aurat yang nggak boleh ini gitu. Iya, walaupun memang tidak menutup kayak memakai hijab atau pakaian yang tertutup dari atas sampai bawah, enggak. Tapi aku selalu mengajarkan ada bagian tertentu di mana perempuan itu tidak boleh disentuh. Dari sini ke sini. Itu dua-duanya anak aku ajarkan dari kecil. Karena punya anak perempuan itu luar biasa banget tanggung jawabnya dan kekhawatirannya salah satunya itu. Oke, sebelum menikah kan juga Marin juga menjadi bapak juga ya, gitu. Artinya perannya 2 ya, semakin menjadi peran 2, artinya semakin ngasih anak-anak ini kayak bekal nih dari benar-benar dari nol banget ya Mbak. Iya. Iya, tanggung jawab itu pasti. Kalau namanya fasilitas dan tanggung jawab sebagai ibu itu udah keharusan. Jadi kayak masalah sekolah, agama itu memang diajarkan udah dari kecil. Apa yang diajarkan orang tua aku terapkan ke anakku. Dan aku selalu ingetin ke anakku, apa yang mereka lihat dari aku yang baiknya boleh dicontoh, yang tidak baiknya jangan dicontoh. Hal-hal kayak begitu mungkin terdengar simple, tapi menurut aku itu penting banget karena kita sebagai orang tua nggak selalu benar dan pastinya juga nggak perfect banget ya, pasti pernah melakukan kesalahan di mana kita juga nggak sebagai manusia yang punya kekurangan. Jadi aku selalu ingetin ya ke anakku, pokoknya apapun yang terjadi sama mama, yang baik-baik kalian contoh, yang nggak baik jangan diikutin gitu. Itu selalu aku ingetin dari aku punya anak yang gede ini sampai Katlea, aku selalu ingetin kayak gitu. Terakhir Mbak, prihatin dengan kejadian-kejadian yang di media sosial. Aku di sini nggak punya kapasitas buat ngomong, tapi sempat melihat beberapa kali lewat di sosial media. Ya sebagai ibu, aku cukup
sedih dan menyayangkan hal-hal seperti itu bisa terjadi gitu loh. Semoga semuanya cepat selesai. Terus siapapun kita, apalagi kalau single mom punya anak perempuan, emang semuanya double kerjanya, karena kita harus membiayai anak itu pasti, tapi itu udah tanggung jawab orang tua kan. Double jaganya, karena memang jaga anak perempuan itu nggak gampang. Jadi semuanya harus double, dan double juga rezekinya dari Tuhan kalau kita bisa jaga anak dengan baik gitu. Oke, udah, terima kasih. Makasih. Jawabannya kayak psikolog loh. Masa? Sama. Psikolog juga ngomongnya yang terakhir gitu. Aku baru ngomong segitu doang, aku bingung. Makasih banyak Iya. Mbak Ririn, terima kasih Iya, banyak terima ya Mbak. kasih ya.